Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk pendengar Dangsana Pro 4. Salam budaya untuk kita semua. Senang sekali di kesempatan malam hari ini kembali menjumpai Dangsana Pro 4 ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan juga sajian obrolan kami malam hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Minggu 17 Mei 2026 kembali kita bersama untuk Ragam Budaya Suluh Banua sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kami berharap semuanya dalam kondisi yang sehat saat ini, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih diselingi suasana aktivitas untuk Anda malam hari ini. Baik, saya Eli sudah bersama dengan 3 narasumber yang malam hari ini mudah-mudahan juga sudah siap ini memberikan informasi terbaik terkait dengan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Terkait topik kita pendengar malam hari ini, orang Banjar naik haji. Seperti beberapa kloter ini juga sudah berangkat ya. Alhamdulillah kalau 1 atau 2 di antara mungkin orang tua, keluarga, sanak famili, sahabat, rekan atau mungkin tetangga dan sanak perempat yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan nanti juga dalam keadaan pulang menjadi haji yang mabrur. Kita yang belum mudah-mudahan insya Allah ya. Assalamualaikum, selamat malam selamat malam ini untuk yang pertama malah nggak ada ini, katanya masih nanti dulu ya kan. Ada Bang Ibrahim SH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah naik haji nih Bang? Wah, insya Allah, cita-cita kita pokoknya kita pasang niat ya kan. Terus ada juga ini manggilnya Mas apa Bang apa gimana ini enaknya? Bisa aja Mas. Mas aja ya. Mas Muhammad Bulkini ya. Gimana kabarnya juga sehat? Alhamdulillah. Itu jangan di samping, di depannya aja. Dideketin mikrofonnya. Nadi. Gak usah diintip sayanya, gak usah digini-gini. Ini ciri-ciri orang mau naik haji Bang. Biasanya gitu ya kan. Ada Mbak Iin Almansur. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, makin seger aja ya kan. Alhamdulillah sudah bersama kami saat ini meluangkan waktu di sela sibuknya, pastikan kalau jam-jam gini biasanya bersama keluarga. Yalah, kita sambil nunggu nanti Bang Faisal Imron masih menunggu apa ya kan, masih menikmati apa barangkali malam hari ini. Ya, Suluh Banua itu identik dengan beliau. Jadi kalau nggak ada beliau tuh rasanya kayak teh nggak ada gulanya gitu loh, hambar. Orang Banjar naik haji, tapi nggak tahu kenapa di tema ini juga ada tragedi Kolombo. Ini mengingatkan di waktu dulu ya, tepatnya di tahun 1974 kalau nggak salah, itu juga terjadi musibah ya. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ada insiden begitu, tapi kita akan lebih ini nanti apakah tragedi itu juga akan menjadi apa ya istilahnya pengingat kita ya bahwa keselamatan itu jauh harus dipersiapkan juga, karena persiapan yang matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tentu ini menjadi hal yang harus diutamakan juga ya. Baik, sebelumnya kita akan tahu dulu, kita akan ke Bang Ibrahim, nanti ke Mbak Iin juga, ada Mas Bulkini ya kan, senyum-senyum aja dari tadi ya kan. Ya, sebetulnya kalau bagi masyarakat Banjar itu makna ibadah haji itu seperti apa? Kadang kita ngelihatnya seperti ini, orang itu pokoknya berusaha mau gimana caranya, pokoknya nabung
kalaupun nggak serumah gitu ya kan, nggak suami istri, paling nggak ada salah satu yang pokoknya naik haji deh, naik haji dulu diutamakan itu. Nah, jadi makna naik haji ini sebenarnya bagi masyarakat Banjar itu seperti apa, Bang Ibrahim? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebujurnya haji ini bagi orang Banjar adalah identitas. Kalau menurut ulun ini. Karena maaf, ketika zaman dulu, ulun berkisah zaman dulu lah, di saat kerajaan masih ada, zaman kerajaan itu mereka kan sudah ada yang bergelar raja, bergelar sultan, tapi tetap aja haji itu adalah sesuatu yang harus dikejar gitu kan. Walaupun Jadi, sudah ada gelar sebelumnya. iya, buktinya ada, bukan kisah dari tutur lah, tapi ada memang bukti sejarahnya. Mereka itu yang sudah pangeran, sudah raja ini pengen bergelar haji, dan itu namanya tuh jelas tercantum seperti dalam stempel dan sebagainya. Buktinya ketika Pangeran Haji Musa naik haji itu kan Raja Kusan, anaknya yang benar-benar Qadir itu mau olah stempel yang tulisannya Pangeran Abdul Qadir Ibni Pangeran Al-Hajj Musa, berarti hajinya ada. Kemudian di zaman kerajaan Tanah Bumbu itu ada juga stempel dari Pangeran Haji Pangeran. Haji itu jadi identitas itu, Haji Pangeran Muhammad Arbillah. Nah, artinya ketika zaman dulu haji itu adalah suatu identitas, dan sampai zaman sekarang pun sudah menjadikan identitas bagi orang Banjar, dan itu seperti kayak dikejar gitu nah. Dan masih. Iya, Sampai karena buktinya sekarang ya. ulun pernah kejadian itu maulah surat kah, tertinggal hajinya abut gelarnya itu ya. Itu. Artinya memang haji itu jadi identitas orang Banjar. Haji adalah identitas bagi masyarakat Banjar. Mbak Iin, bagaimana? Silahkan. Yang saya lihat kalau di daerah kami di negara itu, Mungkin bisa lebih dekat lagi ya. ya di negara itu biasanya orang-orang sugih itu Orang sugih. berisi anak yang orang nakal, ada penyembahyang, pamainan, Dalam tanda kutip dah pokoknya dalam ya. tanda kutip lah. Jadi itu orang tuanya mengusahakan anak itu naik haji supaya perilakunya berubah jadi yang baik. Oke. Nah, itu salah satunya kenapa orang itu cangkal becari gasan naik haji, gasan merubah perilaku yang kada baik jadi baik gitu. Jika Bang Ibrahim mengatakan bahwa haji itu identitas bagi masyarakat Banjar, Mbak Iin menambahkan bahwa ini bisa merubah karakter Iya. seseorang. Diharapkan Iya. kan demikian ya, Iya. ada doa-doa baik begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Iya. dengan sesuatu yang baik, makanya cangkal. Cangkal. Apa benar begitu Mas Bulkini? Silahkan tanggapannya. Kalau ulun melihatnya lebih ke ini aja. Ke apa? Orang Banjar itu kan ingin menyempurnakan keislaman pertama. Iya. Karena haji itu kan rukun Islam yang terakhir. Iya. Jadi selain itu juga mungkin orang haji itu sebagai strata sosialnya kan lebih ketika sudah pulang haji itu kayak dianggap sebagai orang sugih. Jadi lebih dihormati ketimbang orang-orang yang masih belum haji. Nah, Kayaknya harus naik haji juga ya. Tapi saya bukan gila hormat ya. Iya, saya dihormatin pas apel aja. Itu beda lagi ya. jadi pembina. Jadi seperti itu ya. Kayak prestisnya itu di situ Prestisnya ya. di situ. Sampai sekarang melihatnya seperti itu. Masih. Dan mungkin kalau bisa ditambahkan, kalau pulang haji itu biasanya karir itu meningkat. Oh, Masya Rezeki Allah. bertambah. Bukan malah seret ya. Iya. Kayaknya memang harus naik haji kita Mas. Bener. Enteng jodoh nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, jadi banyak hal-hal positif dari itu, maka masyarakat Banjar ini benar-benar mengusahakan ya. Kalau pinjam istilahnya Mbak Iin tadi kan cangkal gitu ya. Cangkal ini lebih dari rajin ya. Iya. Ya. Pokoknya apapun diusahakan. Ada yang berpikiran pokoknya nanti kalau saya sudah punya rumah, pekerjaan dapat, udah punya rumah apa segala macam, saya baru naik haji gitu. Atau kalau orang Banjar itu penting yang mana? Melihatnya seperti apa kalau menurut Bu Buhan Pian ini? Ataukah menunggu seperti itu atau memang kesempatan harus naik haji dulu?
Pandangan-pandangan seperti itu bagaimana? Biasanya kadang menunggu itu dulu. Orang Banjar itu kalau sudah berniat hendak naik haji, hari ini pun diusahakan gitu, nah minimal menabung dulu kan apa. Nggak dapat gitu. warisan ini Bang? misalnya. Enggak dapat warisan kan. Enggak berharap itu maksudnya gitu nah. Jadi orang Banjar ini tadi Buju yang bayin tadi kan cangkal. Termasuk tadi ya itu deh menghitung misalnya pengeluaran hari-hari ini karena misalnya di kampung tuh orang sudah berumah, otomatis kan makanan itu sudah tersedia untuk yang misalnya berapa bulan ke depan. Nah, bercari ke lain itu sisanya untuk itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita kembalikan ke tema kita kaitannya dengan tragedi Kolombo, karena ini juga waktunya bertepatan pada pelaksanaan ibadah haji ya sudah lama, tapi ini kan sebagai catatan sejarah begitu ya. Dampak tragedi Kolombo ini terhadap pelaksanaan ibadah haji kemudian bagi masyarakat Banjar itu seperti apa? Silahkan, siapa dulu? Mbak Iin yang lebih Mbak Iin, silahkan Mbak Iin. Iya. Sangat ini ya, sangat berpengaruh. Itu kan yang pertama terjadinya di tahun 74, yang kedua tahun 78. Wah, belum lahir semua ya? Iya, saya juga baru umur 2 setahun. Umur setahun. Dan tahun 78 itu pas kenanya orang Banjar. Pas kenanya orang Banjar gitu ya. Berarti banyak yang dari Banjar ya memang ya? Memang kloter orang Banjar. Banjar. Kan, ya? Makanya kan makam yang di Banjarbaru makam syuhada itu kan memang orang Banjar yang dimakamkan di sana. Yang ke tragedi di Kolombo itu. Itu tadi. Tapi memang orang-orang Banjar karena religius ya. Punya guru-guru. Spiritualnya tragedi itu gitu dianggap tidak memantahkan hati anak naik haji kayak itu nah. Tapi jadi tetap bersemangat untuk haji. Makanya kan orang Banjar itu dulu rentang waktu tunggunya paling panjang sampai sekarang paling panjang. Tapi kan sudah diatur ya. Jadi 26 tahun. Jadi tragedi Kolombo pada saat itu tidak mematahkan semangat niat masyarakat Banjar untuk menunaikan ibadah haji ini. Baik sampai sekarang bahkan ya, dan ini juga dibuktikan dengan daftar tunggu yang paling panjang dari daerah-daerah lain. Baik, Mas Bulgini melihatnya seperti apa kaitannya dengan tragedi Kolombo ini? Ulun kebetulan menulis novel dari sejarah ini. Iya, apa buku judulnya nih apa nih? Judulnya Azimat. Azimat ini. Masya Allah. Ada budaya. Kemarin yang sesi sebelumnya sudah ulun ceritakan, tapi mungkin karena bersambung ini ya. Jadi bingung jadinya hostnya ini. Jadi mungkin ulun ulang sedikit ya. Jadi sebentar Mas Bulgini, ini menulis punya hobi menulis ini sejak kapan? Sudah lama, mungkin 2009 karena jadi wartawan. Kemudian karena melihat data-data lalu ulun olah jadi novel. Kalau novelnya sendiri ini yang Azimat ini? Azimat ini bercerita tentang tragedi jatuhnya pesawat haji di Kolombo. Itu kapan ditulisnya? 2016. 2016 ya. Oke. Sempat lama ya bikinnya ya? Lumayan. Jadi ada lomba waktu itu. Dibikinlah buku itu. Mungkin di lain kesempatan kita akan bedah lagi lebih detail ya tentang Azimat ini. Kita mohon izin dengan ketuanya ini. Baik, kaitannya dengan tema kita lagi, silakan Mas Bulgini. Karena kemudian dituliskan dalam sebuah novel, tapi melihatnya dari sisi religius masyarakat Banjar, kemudian pokoknya spiritual masyarakat Banjar itu tidak goyah hanya karena tragedi yang terjadi seperti ini. Dan sampai sekarang tahun 2026 bahkan daftar tunggunya juga masih panjang ya. Seperti itu. Baik, silakan pandangannya seperti apa ini Mas? Kalau tidak salah masa tunggunya kemarin 2025 itu 38 tahun, tapi karena sudah disetarakan se-Indonesia tinggal 26 tahun kalau berkurang ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita daftar umur sekian, wah lama juga Mas Akbar. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi Kolombo terkait keselamatan perjalanan haji? Kalau misalkan yang meninggal itu kan tetap ada ya. Bahkan jemaah kita juga ada yang meninggal nih kemarin ya. Itu sudah
umur ya istilahnya sudah ini. Tapi kalau kaitannya dengan insiden dan sebagainya, tragedi itu kalau Mas Bulki ini melihatnya seperti apa? Mungkin kita bisa bisa Pelajarannya. ambil pelajaran, kemudian kita bisa jaga-jaga lah. Pertama kan kalau dari kasus tragedi Kolombo itu, kalau tidak hilap itu selain dari cuaca di Sri Lanka, dia kan pesawatnya itu mau isi bensin kalau tidak salah. Iya. Mau isi bensin, tapi jatuh. Nah, di antaranya selain daripada cuaca, ada kelebihan muatan. Nah, biasanya kan haji-haji Bagasi ya. Haji bagasi itu kan belanja tuh Bawaan. Iya. Baik. Itu di antara ini. Tragedinya ada gitu kan, kronologinya seperti itu. Salah satunya adalah kelebihan muatan tadi. Tapi juga ada hal yang ingin kita ketahui. Mungkin kita ngulang-ngulang lagi gitu ya. Kalau misalkan Bang Ibrahim, Mbak Iin atau Mas Bulkini sendiri juga pernah dengar ceritanya atau tahu ceritanya hal-hal atau keajaiban apa yang terjadi pada tragedi Kolombo itu yang masih menjadi cerita hingga saat ini, entah itu secara lisan atau bahkan mungkin menjadi catatan sejarah. Ya, ada di Banjar itu ada istilah tetangar. Tetangar itu ada tanda-tanda atau firasat. Nah, di jamaah haji yang bercerita itu ada banyak yang bercerita. Di antaranya ada Mas Abi Karsa. Ya. Itu bekas wartawan Bipos kalau tidak salah. Beliau itu mendengar ada waktu tawapoda itu ada mendengar kabar pesawat jatuh dengan nomor sekian. Oh, sudah ada padahal tawapoda itu baru belum sampai pesawat belum. Iya. Nah, ketika beliau naik pesawat kok sama nomor itunya. Nomor kode pesawat itu. Anggap aja nomor seri lah ya. Ya, kita nggak ngerti istilahnya ya kan. Nomor penerbangan. Mungkin ya. Ya. Kloternya kah? Bukan, ya. nomor pesawat itu pesawat. LL001 kalau nggak salah. Oh, kita kalau mau bilang DA salah juga ya. Plat ya. Kayaknya memang harus naik haji dah kita nih biar tahu. Nah, Oke? setelah kejadian baru beliau sadar Cerita. bahwa yang dikabarkan itu sebenarnya pesawat yang ditumpangi beliau sendiri. Tapi kabarnya lebih dulu di Tawapoda ya. itu. Tapi belum ngeh waktu itu Belum ya. ngeh, kan. Ya, itu salah satu salah satunya. keajaiban. Nah, Mbak Iin punya ada cerita lagi. Apalagi nih Mbak Iin. Tapi kita akan jeda sebentar ya. Ini ada penelpon yang mau gabung. Mungkin ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kita beri kesempatan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babi. Ya, dengan kok suaranya kayak agak di dalam gitu. Kalau kita gimana gitu? Iya, ini kayak dalam gua ini. Iya kan? Iya, terasa ya. Serasa Heeh. Abah Sopyan ya? Betul, Babi. Nah, beneran nih suara Pas saya Pian di gua tuh. kayak di dalam ini Di gunung ya. Nggak di tahu, Playhari. Babi. Oh, Playhari. Tahalang gunung. Tahalang hujan. Terjadi Kolombo tuh, Babi. Iya, tragedi Kolombo nih. Kebetulan kami yang kita tuh ustaz di rombongan itu. Kurang jelas Cuma ya. kebetulan waktu berangkat kan satu rombongan, satu keluarga di sini sekarang. Waktu kembali entah kenapa udah ketinggalan rombongan. Jadi waktu terjadi Kolombo itu dia pada umpat di pesawat itu. Jadi beliau selamat. Karena ketinggalan Belum tadi nyiapin- ya. Belum nyiapin ini mama abah nyiapin bilang. Ini beneran. Katanya jadi kembalinya tuh pas naik kapal laut. Pesawat lain. Karena ketinggalan tadi ya, Mbak Sopyan ya. Iya, entah apa sebabnya saya saya lupa ceritanya waktu itu. Cuma saya masih kecil sekali itu tahun 2006 itu kalau nggak salah itu Iya. masih kelas 1 SD kalau nggak salah itu saya. Iya. Nah jadi saya bingung kok nggak seminggu pada datang di bulan Karena naik kapal ya. dia sudah berapa hampir sebulan dari sebelum datang kalau ternyata dia naik kapal laut datangnya itu. Iya. Alhamdulillah dia selamat. Selamat ya. Ketinggalan entah kasus yang kenapa lalu ketinggalan rombongan kan ya itu. Oke.
Mungkin itu aja sedikit cerita. Baik, terima kasih Abah Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak samar-samar menyimaknya nih karena ketinggalan ya. Kadang kalau kita ketinggalan sesuatu itu ya ternyata tidak seburuk itu ya. Iya kan. Banyak keajaiban-keajaiban ya kan ya terkait dengan transportasi yang ternyata justru karena terlambat atau ketinggalan itu menyelamatkan. Nah, itu. Dan salah satunya mungkin cerita dari peninian ya atau keluarga pokoknya keluarga Abah Sopyan tadi selamat. Baik, kalau Mbak Iin tadi lanjutannya gimana terkait dengan cerita tragedi Kolombo dan juga pelaksanaan ibadah haji orang Banjar ini? Menambahkan sedikit tadi ada yang dikatakan Vulkani. Kebetulan mertua saya itu 2 orang, suami istri yang sepasang. Ya alhamdulillah selamat lah. Tapi bukan berarti yang meninggal itu tidak selamat ya. Selamat dari fitnah dunia yang meninggal, yang punya kewajiban di dunia ya selamat gitu kan. Nah, dan itu yang sering disampaikan Abah mertua sama kami ini. Jadi pesawat itu di Kolombo waktu turun, kata beliau, di Kolombo itu dekat bandara itu pohon nyiur itu tinggi-tinggi, hampir mencapai 30 meter. Gonal-gonal batangnya di sini kada kuat diragap, itu pohon nyiurnya itu. Nah, pesawat itu coba untuk turun, ternyata lebih terlalu rendah, akhirnya nyangkut di pohon kelapa itu. Pas naik mengangkat lagi. Tidak bisa lagi kan, akhirnya jatuh dan pecah jadi 3 bagian. Nah, kebetulan Abah mertua ini posisinya pas di atas mesin, ya mesin pesawat itu, tapi di mesin pesawat itu pas di patahannya, jadi akhirnya beliau terlemparlah dengan barang-barang yang barang yang duluan jatuh itu jadi tempat beliau mendarat. Nah, yang kedua itu menutupi. Masya Allah. Jadi satu-satunya yang selamat tanpa cacat itu Abah. Masya Allah. Keajaiban ya, mukjizat nih. Mukjizat. Tapi statement Sidin itu juga luar biasa ya, bahwa yang meninggal pun sebenarnya selamat gitu ya. Artinya selamat. Jadi kayak sangka baiknya tuh tetap ada. Beliau ini pelajaran selalu buat kita ya. Jadi kadang Sidin rada risih kalau ini yang selamat di Kolombo. Padahal kata beliau di hati ini sebenarnya yang meninggal itu lebih selamat daripada kami. Iya. Karena sudah sampai makanya itu makamnya itu dinamakan makam syuhada gitu ya. Jadi kata beliau yang masih hidup ini masih punya kewajiban untuk umat. Kata beliau begitu. Ini kalau bagi beliaunya begitu ya. Ini bagi yang lain amalan pian apa jadi selamat ya kan gitu. Dan sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya untuk nanti kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya Suluh Banua. Tetap bersama kami di Perompat FM. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali obrolan kita Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini tentang orang Banjar naik haji terkait dengan kejadian atau tragedi Kolombo yang juga pernah terjadi, dan para jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang ikut dalam tragedi Kolombo itu saat ini ada dimakamkan di Banjarbaru, itu masuk landasan ulin ya, di makam Suhada. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa itu, tapi satu hal yang kita patut apresiasi sebagai masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai masyarakat yang religius, pantang menyerah dengan adanya tragedi itu justru semakin memacu ya semangat niat untuk tetap bisa menunaikan ibadah haji apapun kondisinya. Bahkan yang dinyatakan selamat dalam tragedi Kolombo itu pun mengatakan bahwa mereka yang meninggal saat itu mereka yang selamat. Nah, ini adalah sebuah nilai spiritual yang tinggi yang kita tidak cukup mencernanya hanya satu kali, dua kali, tapi kita perlu pemahaman yang lebih dalam kenapa beliau sampai mengungkapkan hal itu. Baik, tapi terlepas dari itu semua, banyak hal yang juga menjadi keajaiban-keajaiban, bahkan hingga saat ini menjadi cerita yang seharusnya sudah semakin menumbuhkan religius kita sebagai umat muslim ya. Insya Allah yang belum naik haji bisa kesampaian, walaupun kita itu tidak dibayang-bayangi sih sebenarnya, karena memang aturannya seperti itu, daftar tunggunya panjang sekali. Dan malam hari ini yang sudah menggantikan daftar tunggunya Bang Ibrahim sudah hadir ya di hadapan kita. Bang Faisal Imron, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, ini tahu-tahu tragedi Kolombo aja nih Bang malam hari ini ya kan. Baik, tadi sudah diceritakan sekilas-sekilas ya, karena waktu kita juga tidak banyak, jadi kita maksimalkan apa kata Bang Ibrahim, kemudian Mbak Iin dan juga Bang Mas Bulkani ya, dari pandangan terhadap tragedi Kolombo ini terhadap pelaksanaan ibadah haji. Kalau Bang Faisal Imran sendiri melihatnya seperti apa? Ya, salah satu budaya orang Banjar itu ketika hendak tulak maka menyiapkan sangu. Sangu. Makanya ada istilah tulak haji, berarti bersiap sangu. Sangu batulak ya? Sangu batulak. Okay. Baik itu dari segi lahir maupun batin. Artinya segala sesuatu disiapkan. Sebelum hendak tulak, orang tuh budaya kita Banjar itu ketika hendak tulak haji, itu ada budaya beberasih. Artinya dalam kehidupan keseharian tuh baapik. Apa nang dahulunya pindah kada pantas, dipantasakan. Kada menggawi lagi. Oh, sampai dibuang. Sampai ketika datang kan, begini bebersih apik.
Oke. salah satu budaya. Nah mungkin ini salah satu khasnya orang kita Banjar. Bahkan sampai mungkin Mintu Hasidin ini termasuk orang nang pilihan gitu nah. Iya. Nang lainnya pilihan juga. Iya. Tapi luar biasa Saksi hidup kan saksi ya. hidup dan apa nang diucapkan Sidin setelah tragedi itu. Nah, untuk menyampaikan itu sebenarnya Iya. ya. Oke. Bang Faisal Imron, betul ya bahwa kita kalau mau pergi ke pasar aja siap, ya kan? Iya. Siap lahir dan batin. Kita lahirnya siap, batinnya nggak siap. Nah. Bingung sampai pasar. Rencana mau beli sayur, dapatnya daster sama kerudung. Iya kan? Tapi kalau siap batinnya aja, lahirnya nggak ada, kita juga bengong di pasar. Ya kan, duitnya nggak ada. Ya kan, cuman niatnya aja. Jadi lahir dan batin, sanggup batulak. Nah, bahkan sampai ada lagunya ya Bang. Jadi harus beberasi. Terus saya juga ingin mungkin lebih detailnya itu seperti apa sih Bang Faisal Imron, mungkin nanti Mbak Iin dan juga Mas Bulkani ya. Beberasi yang dulu digawi itu kalau bisa, kalau sudah jangan. Nah ini hal-hal apa lebih spesifiknya dalam kaitannya budaya masyarakat Banjar? Jadi ada budaya Banjar itu yang ketika orang hendak naik haji itu ya beberasi tadi, bapik dalam istilah Bagawi. Nang asalnya banyak Bagawi nang kada tapi bermanfaat. Anfaidah gitu. On-faidah apalagi yang merugikan non orang. Nah itu sudah mulai dikurangi sudah. Karena nih kita hendak menghadap Tuhan nih. Iya. Ketika hendak tulak haji itu kan kita bertamu. Jadi ada istilah tamu yang baik itu tamu yang memang siap secara lahir batin. Oke. Nah jadi ketika sudah hendak ancang-ancang sudah hendak tulak, artinya segala sesuatu yang kada bapak idah, apalagi yang suatu merugikan orang itu sudah mulai dihindari, dikurangi sudah. Supaya apa tujuannya menjadi apa? Pak Haji itu Pak Haji. Supaya menjadi haji nang mabrur. Nah, itu teh. Iya, kalau orang Jawa jangan cuma jadi haji yang mabur ya, cuman karena naik pesawat ya. Kan terbang tuh mabur, Bang. Baik. Kaitannya dengan beberasi tadi, artinya kan tidak hanya lahir saja ya, tapi juga batin. Nah, termasuk kita ini adalah apa ya? Kadang kan gini ya Bang, katanya naik haji itu nggak cuman serta-merta karena kita tuh orang kaya. Ada yang hartanya nggak banyak tapi ternyata dimampukan. Dan Allah selalu punya cara untuk bagaimana hambanya ini bisa sampai ke rumah beliau kan, rumah beliau kayak akrab aja gitu. Iya. Terus gimana nih Mbak Iin? Mertua pian termasuk orang pilihan kata Bang Faisal Imron tadi. Ya, dipilih untuk memegang sebuah tanggung jawab, ya, membina umat. Ya. Jadi mungkin itu salah satunya, karena beliau punya tanggung jawab, masih punya tugas di dunia untuk pembimbing umat. Jadi dari situlah kami rasa ya, kalau apa amalan Sidin, apa ini Sidin ya, itu hal yang klise bagi kami ya untuk kami jawab, sebab masing-masing orang itu ya sama aja, amal ibadahnya tuh sama gitu kan. Cuma ya itu tadi, setiap orang punya nasib dan punya tanggung jawab di dunia gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dibilang orang pilihan ya tidak juga. Dibilang orang biasa karena punya tanggung jawab, makanya dibilang tadi salah satu orang pilihan. Makanya karena punya kewajiban tuh seperti beliau pegang menatar narasumber untuk penghulu di Kalimantan Selatan, itu beliau memberi pencerahan seperti itu ya, bimbingan, melatih ya. Terus lagi untuk ibadah haji juga Sidin beberapa kali jadi pembimbing haji. Untuk ibadah haji. Jadi beliau katakan, saya selamat tapi saya punya tanggung jawab untuk umat gitu. Dan beliau tunaikan seperti itu ya. Alhamdulillah sudah beliau tunaikan untuk itu. Alhamdulillah. Baik, ini kaitannya dengan persiapan lahir dan batin tadi. Kalau
kita kembalikan ke budaya masyarakat Banjar. Biasanya apa Mas Bulk ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika akan menunaikan ibadah haji? Kalau Bang Faisal Imran mengatakan persiapan lahir dan batin. Lalu persiapan lahir dan batin yang seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sebagai budaya yang wah kalau orang Banjar ini kalau hendak tulak haji itu ya begini-begini, dan apa itu? Yang pertama mungkin keilmuan manasiknya, manasik haji. Yang kedua, yang tadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, misalnya tobat tadi kan. Tobat bersih tadi ya. Bersih-bersih tadi tobat, kemudian ilmunya sudah, kemudian lagi sangu nanti di sana kemudian sangu gasan orang meninggali orang yang ditinggali, misalnya kerabat di sini apa aja, kemudian nanti siapa yang akan menjaga anak-anak yang ditinggalkan misalnya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik ya. Nah, jadi terkait dengan Nopel Ulun, sedikit menyinggung, biasanya kalau mau berangkat itu ada istilah memisah sahadat. Memisah sahadat. Nah, memisah sahadat. Apa jadi itu? orang yang ditinggalkan itu membaca sahadat pertama, orang yang berangkat membaca sahadat kedua. Oh, bersambung gitu ya? Bersambung. Oke. Jadi harapannya, doanya tidak akan terpisah. Jadi setelah nanti berangkat, kemudian pulang, orang ini akan kembali melakukan hal yang sama tadi. Menyatukan. Itu H-min berapa dilakukan hari itu? Misalnya saya akan berangkat nih, saya mau di karantina, memang belum ya, gimana sih bayanginnya? Misalnya hari ini kita ke situ ya, ke asrama gitu ya kan, ke asrama, berarti hari itu diucapkan ya? Hari itu ada selamatan. Sebelum berangkat. Jadi selamatan haji itu ya? Selamatan haji. Enggak, selamatan tulak haji. Selamatan ya kan? Pas berangkat. Ya kan tulak haji ya. Yang tulak itu. Biasanya duduk di atas apa namanya? Tapih besusun. Tapih besusun itu. Ya. Baru mengucapkan sahadat yang itu. Sahadat terpisah tadi. Sahadat terpisah baru berangkat. Oke. Budaya ini dilakukan oleh semua orang Banjar? Rata-rata ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik. Dan nanti juga akan dilakukan hal yang sama ketika datang. Dilakukan persis seperti awal tadi di atas tapih tadi ya Bang? Di atas tapih. Padahal itu kan sebenarnya budaya sebelum agama Islam masuk. Budaya itu sudah kita kenal dengan duduk di atas susunan tapih sebagai lambang raja, lambang seseorang yang diagungkan. Nah, jadi karena masuk ke dalam budaya Islam, diakulturasi. Karena Islam sudah masuk ya. Tapi tidak dihilangkan. Oke, tetap dilaksanakan. Baik, makna dari filosofi ini adalah supaya tidak terpisahkan begitu ya. Jadi itu yang sahadatain tadi lah, pemisah sahadat. Iya kan, pergi dengan selamat, datang pun dengan selamat seperti itu. Ada budaya-budaya lain yang barangkali masyarakat awam atau umumnya ini mungkin juga ingin untuk mengetahuinya? Sebelum naik biasanya kalau sudah datang haji itu ada tawing sekepeng. Lawang sekepeng. Tadi apa bilangnya Mas Bulk ini? Tawing sekepeng. Beda. Lawang sekepeng. Kalau tadi itu apa? Kalau di daerah kami di Istanbul itu namanya kajang laka. Yang tadi yang sebelum tawing itu beda. Tawing dengan lawang itu beda. Lawang itu kan gerbang, pintu. Lawang itu pintu. Kalau tawing itu yang bagian daripada dalam rumah sudah. Jendela ya? Bukan. Ini dinding. Oh, sekat itu tawing namanya. Tawing halat. Aku mau lihat tawingku nanti. Iya, banyak ini istilah baru ini ya. Oke, terus gimana? Nah, dengan tawing kajang laka atau tadi lawang sekepeng. Itu biasanya ada tulisan selamat datang dari tanah suci Mekah. Kemudian dihiasi dengan kambang apa segala. Kemudian di sana nanti mungkin ada wadah berisi air bunga, kambang serenteng, itu buat mencuci orang yang baru datang haji. Gitu. Nah, nanti dia akan masuk naik waton. Gapura itu ya kan kayak seperti gapura. Melengkung ya. Atasnya itu kain putih. Bawahnya juga kain putih alasnya.
Oh iya. Jadi kayak terowongan gitu. Iya. Jadi masuk di sana. Nah, di tempat kami, mungkin juga di tempat-tempat lain, orang yang haji itu akan menginjak uang logam. Uang logam yang jadi kayak semacam meniti. Nah, Harus logam ya. biasanya logam. Ya, biasanya memang Biasanya logam. Karpet duit lah. Ya, karena tradisi lama kan jadi biasanya logamnya tuh logam lama yang dipakai. Oke. Itu Meniti di situ. apa namanya pelajarannya adalah kami mencari uang bukan untuk untuk dunia, Iya. tetapi untuk Akhirat menunaikan ibadah haji itu. Oke, jadi maknanya dalam sekali ya, diperlambangkan dalam bentuk uang tadi, tapi uang logam ya. Baik, ini sebenarnya banyak hal menarik yang ingin kita ketahui dari budaya-budaya masyarakat Banjar yang masih terjaga sampai sekarang, di mana religiusnya itu tidak terkikis bahkan oleh tragedi yang pernah terjadi. Baik, karena mengingat waktu, mungkin banyak hal atau pesan budaya yang bisa disampaikan dari obrolan kita malam hari ini sekaligus menjadi penutupnya. Silakan Bang Faisal Imron. Ya, pesan daripada tragedi Kolombo ini, bahwasanya kita orang Banjar mempunyai budaya religius yang cukup tinggi. Ya. Sebelum kita menunaikan kewajiban tulak, kita harus mempersiapkan sangu. Ya. Ketika kita dalam perjalanan itu menjadi seseorang yang dipilih diambil Tuhan, sangu kita sudah cukup. Insya Allah. Iya, tapi ketika kita masih Diberi. kesempatan hidup, berarti harus menambahi lagi. Iya, berarti itu. kesempatan untuk Kesempatan memperbaiki untuk diri ya. berbagi yang banyak lagi, masih Iya. banyak. Mbak Iin, silahkan singkat saja. Memang berawal dari tragedi Kolombo, alhamdulillah sekarang berangsur-angsur pengelolaan haji lebih bagus ya. Kebetulan teman-teman saya banyak yang jadi petugas haji dan mereka antusias untuk itu. Lebih tertata lagi Lebih sekarang tertata ya. lagi, lebih perhatian lagi. Kebanyakan kan nih lansia ya, Iya, betul. orang-orang tua. Karena daftar tunggunya tadi Iya, lama ya. Karena lama. Dan memang ada tes kesehatan, macam-macam Betul. tes kesehatan sampai ke makanan, ruangan, itu semua diperhatikan. Alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat gitu. Iya. Jadi dari tragedi ini ada banyak hikmah yang Iya. bisa diambil begitu ya. Baik, Mas Bulkani, silahkan. Sekaligus harapannya ke depan. Mungkin dari tragedi ini mudah-mudahan kita berdoa semoga tidak lagi ada tragedi-tragedi yang lainnya. Amin. Dan mudah-mudahan jamaah haji kita selamat berangkat, selamat pulang dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Itu dari religiusnya ya. Kalau dari pesan budayanya seperti apa? Orang Banjar saya kira kalau semangat untuk berhaji itu kira-kira tidak akan padam karena kita sudah terbiasa berangkat haji dari dulu naik kapal. Betul. Itu sudah luar biasa antusias. Waktunya lama ya. Yang waktunya lama luar biasa, apalagi yang sekarang ini. Jadi untuk semangat berhaji saya kira tidak akan surut walaupun ada tragedi seperti Betul. di pesawat haji. Jadi kalau saya pinjam istilahnya Bang Ibrahim di awal tadi, haji bagi orang Banjar itu identitas. Jangan sampai ketinggalan haji. Baik, tapi yang nggak bersahabat ini waktunya ya. Tapi terima kasih untuk Bang Faisal Imron, Bang Ibrahim SH, juga Mbak Iin ya, Mas Bulkini yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk berbagi obrolannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua, mengingatkan bahwa masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu punya nilai religiositas yang tinggi, termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Kendati pun pernah terjadi sebuah tragedi, tidak sedikit pun menyurutkan niat dan juga tekad. Bahkan Mbak Iin mengungkapkan bahwa masyarakat Banjar itu cangkal untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam ya bagi umat Islam, karena mayoritas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini juga Muslim. Dan Bang Faisal Imron mengingatkan kita bahwa ibadah haji ini sama halnya mengingatkan kita dengan persiapan kita untuk bepergian. Siapapun yang bepergian pasti akan menyiapkan bekal
fisik dan juga batin kita. Jadi berbersih diri itu bisa dua makna ya, membersihkan apa yang akan menjadikan kita berangkat, dan sebagaimana juga diri kita bersiap ya, karena yang akan kita datangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk keempat narasumber kita malam hari ini, selalu sehat. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di acara yang sama dengan topik yang berbeda. Semoga untuk Abah Sofyan tadi yang sudah bergabung juga berkenan dengan obrolan kami malam hari ini. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan Ragam Budaya edisi malam hari ini Minggu 17 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.